kayaknya kalau kita berbicara sampah itu adalah sesuatu yang gak aneh buat kita, yang sering kita temukan baik itu dari sisi positif atau negatif, selalu hidup kita berkaitan dengan sampah masyarakat. Gitu. Saya. Enggak, aku cuman bilang sampah masyarakat gitu. Jadi Detikers yang menarik dari Hari Sampah Nasional hari ini tuh kenapa sebetulnya? Karena kita punya topik olah sampah jadi berkah. Berkahnya tuh dalam arti menimbulkan pahala kah? Dalam atau... arti itu bisa menjadi pemasukan. Betul. Bisa mengurangi polusi, ya kan? Bisa pada akhirnya sih membuat bumi ini menjadi tempat lebih baik, Sar. Sebetulnya itu juga sudah menjadi cita-cita seluruh masyarakat Indonesia yang terus-terusan mencari ada gak sih sebetulnya solusi untuk sampah-sampah yang jumlahnya tuh kayak aduh gak tahu gede banget di Indonesia. Jangan ngomong Indonesia, depan komplek gua aja sampah digantungin di pagar. Makanya, itu kayak ini apaan sih gitu. Makanya sekarang kita langsung aja akan menghadirkan seseorang yang bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Langsung bersama dengan Hadian Faris selaku CEO dari Kibumi. Selamat sore Mas Faris. Sore. Sore Mas Faris. Sore. Kayak saya bukan dukun ya, gak bisa menjawab semua pertanyaan ya. Mas Faris jangan terlalu lucu, ingat itu tugas kami berdua aja. Mas Faris jawab aja pertanyaan kita. Kalau mau stand up juga gak apa sih. Mas Faris, tapi ini juga bener tadi sempat kita ngobrol gitu bahwa Mas Faris hadir dari Kibumi. Sebelum nanti mungkin kita tanya-tanya lebih dalam lagi tentang bagaimana caranya atau programnya. Pengen tahu Kibumi sendiri itu apa sih? Oke, jadi Kibumi itu perusahaan waste collections, recyclables collection. Kita berdiri dari tahun 2019. Jadi awalnya itu datang dari kegelisahan saya lah. Jadi dulu saya IPB kelautan, ya kan. Jadi kalau ngambil data pasti penelitian di laut. Nah yang ketemu di laut kan bukan cuma ikan kan, ya kan. Ketemu juga yang lain-lain tuh, seperti ya kan? duyung, seperti duyung, pari, ya kan, dan lain-lain lah. Nah dari situ ada kegelisahan bahwa apa yang salah nih, ya kan. Cuman seiring berjalan waktu belum ketemu nih. Cuman kegelisahan itu dipelihara terus sampai akhirnya suatu waktu saya datang ke sebuah event namanya Lokakarya Sampah Nasional. Nah di situ saya ketemu sama salah satu asosiasi daur ulang plastik Indonesia. Nah ketua asosiasi ini namanya Bu Christine memaparkan bahwa saat ini kita impor sampah. Wah, impor sampah. Nah saya juga lucu. Ngapain impor sampah? Sampah kita banyak nih. Ya kan. Nah saya tanya problemnya apa nih. Jadi kita punya industri daur ulang yang cukup besar. Kapasitas daur ulang kita itu sekitar 3,5 juta ton. Really? Wow. Besar kan. Nah problemnya loh, ternyata 1 juta ton itu adalah impor sampahnya. Saya tanya, kalau total kan harusnya lebih dari itu penduduk kita aja. Kan 270 juta ya kan. Nah problemnya adalah memang sampah ini tidak dipungut. Artinya industri daur ulang itu kan adanya di manufaktur dia. Spesifik yang dibutuhkan ya. Jadi bukan spesifik juga. Problemnya pertama spesifik betul. Artinya kalau dia daur ulang botol plastik PET atau yang lain dan plastik itu banyak macam-macamnya. Betul. Ada PET, ada HDPE, ada LDPE, PVC, PP, PE, macam-macam lah ya. dan seterusnya, polisterin dan lain-lain. Masing-masing industri ini spesifik. Nah, itu baru plastik tuh. Belum kita bicara kertas, ya kan? Kertas juga macam-macam. Dan harus dipisah warna juga. Jadi nggak boleh dicampur-campur tuh. Nah itu jadi kendala. Nah industri ini kan memang manufaktur. Mereka bukan perusahaan pengumpulan sampah di lapangan. Nah akhirnya saya bilang, oh berarti ada missing linknya nih. Berarti perlu dihubungkan orang-orang yang menghasilkan sampah secara langsung, yaitu rumah tangga, dengan industri. Disitulah kemudian saya inisiatif bikin Kibumi. Bagaimana caranya menghubungkan rumah tangga dengan industri daur ulang. Nah seperti itu. Tapi 2020 kita merubah bisnisnya. Tidak lagi waste management dan waste collections, tapi fokus ke recyclables collections. Jadi fokusnya ke bahan baku daur ulang dulu. Jadi kalau dulu semua sampah kita ambil dari rumah tangga, kita pilah, kemudian kita serahkan ke daur ulang. Kalau sekarang fokusnya langsung ke bahan baku daur ulang. Kenapa? Karena setelah kita mengedukasi masyarakat, sangat sulit. Sehingga itu berat banget kalau kita ngambil dari rumah, kita edukasi mereka, dan mereka tidak mau membayar dengan nilai yang seharusnya. Artinya kan kalau kamu nggak mau milah sampah, setidaknya kamu bayar proses pemilahannya. Iya, betul. Ya kan? Kayak kamu bayar secara proper dong, ya kan? Seperti itu. Nah mereka juga nggak mau bayar secara proper. Akhirnya tidak ada pilihan. Nah itulah kenapa akhirnya, oke, ini kan seorang bisnis, nggak jalan ini.
ya kan kita kan lagi bukan bikin yayasan sosial kan, ya kan, bisnis ya kan, nah, harus cari profitabilitas karena gini niat mulia kita juga nggak akan berjalan kalau kemudian profitabilitasnya nggak ada, ya kan, nah akhirnya kita shifting, kita cari tahu nih, oke sekarang sampah-sampah itu ada di mana, sampah-sampah yang sudah dipilah ada di mana, ternyata mayoritas sampah yang sudah dipilah itu ada di pemulung, ada di lapak sampah, ada di bank sampah. Nah mereka punya kendalanya adalah mereka sangat tradisional, sangat tidak terorganisasi, sangat tidak efisien. Akhirnya saya bilang, oke, bagaimana kalau seandainya kita efisienkan mereka. Kita kasih mereka peralatan, permesinan, kita rapikan cara kerja mereka. Itulah kemudian shifting Kibumi. Dari awalnya langsung ke rumah tangga, menjadi agregator ke informal sektor pengumpulan sampah. Itu perjalanannya. Dan sekarang kita sudah punya 3 collection hub, kita nyebutnya, di Bogor, di Pandaan, Pasuruan, sama di Bandung. Mungkin sekarang collection kita sekitar 250-300 ton per bulan. Wah, oke. Ini Mas ya, ini cuplikannya ya? Ini seperti ini ya? Ini yang di Bogor ini. Oke. Perbedaannya berarti apa Mas tiap kota? Apakah memang dikategorikan hanya titiknya saja atau memang sebetulnya untuk pengumpulan sampah? Untuk pengumpulannya, karena supaya logistiknya lebih hemat kan. Oh. Kok di Jakarta nggak ada Mas? Gitu. Di Jakarta pertama mahal. Jadi gini. Oh gitu. Bisnis sampah ini marginnya sangat tipis. Oke. Sangat tipis karena prosesnya banyak. Proses cucinya, proses pilahnya. Bahkan sampah-sampah botol itu harus dipilah lagi sesuai warna. Ada yang biru muda, ada yang clear putih, ada yang putih kapur, ada yang hijau. Ya kan, warna-warni. Nah, itu proses pemilahannya itu kompleks. Belum lagi proses grading kualitasnya. Jadi bisnis yang cukup kompleks lah. Ya, karena apalagi kemarin belakangan aku sebetulnya banyak sekali bekerja sama nih Mas sama beberapa teman-teman yang akhirnya membuat sampah-sampah ini bermanfaat menjadi produk recycle tuh kan sebetulnya dari tahun 2024 2023 memang sudah menjadi bisnis yang seksi. Apalagi sekarang coffee shop tuh udah pakai meja recycle. Sedotan pakai semua tuh udah recycle. Enggak. Tapi emang pegawai jadi recycle. Iya sih, tapi maksudnya PKWT diperpanjang. Maksudnya dengan adanya lifestyle baru nih, apakah memang kehadiran Kibumi ini sebetulnya juga membantu bertumbuh atau berkembangnya industri kah pada akhirnya? Jadi sedikit sejarah tentang industri daur ulang. Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia itu berdiri sejak 1989. Jadi daur ulang di Indonesia itu bukan barang baru, itu barang yang sudah berarti ada 3 dekade lah, 3 dekade kan kita sudah mendaur ulang. Jadi ini bukan barang baru, cuman memang dulu orientasi daur ulang itu bukan problem lingkungan, tapi memang profitabilitas karena dulu sampah itu tidak terlalu banyak, jadi sampahnya tidak terlalu kompleks sehingga kalau dikumpulkan masih bisa dan masih murah. Malah sekarang sampah mahal Mas. Kenapa ya? Padahal sampah mahal banyak karena tadi proses. Jadi kan kita sangat bergantung sama teman-teman pemulung, yang mana produktivitas mereka sangat rendah. Jadi kita tadi 3,5 juta ton per tahun ya. 90% itu datangnya dari informal sektor atau pemulung, lapak sampah dan lain-lain. Cara mereka bekerja kan sangat tradisional, jalan satu-satu, mungkutin sangat tidak efisien sehingga mahal prosesnya. Seperti itu. Jadi itu kendalanya. Nah, apa yang kita lakukan makanya tadi kalau ditanya apakah ada dampak, saya rasa kami yakin sih ada dampak, cuman apakah masif belum juga, masih banyak sekali PR. Jadi kami mencoba mengedukasi pemulung untuk kemudian punya aspek safety, keamanan pada saat dia kerja, lapak-lapak sampah kita edukasi, bagaimana mengelola keuangan, karena banyak sekali lapak sampah itu yang bulan ini jalan, bulan depan mati, ya karena tadi uangnya dipakai hajatan anak, ya kan, dan seterusnya banyak, karena manajemen keuangannya masih buruk. Kemudian terlalu banyak middleman, mereka akhirnya dapat porsi margin yang sangat tipis seperti itu. Dan daur ulangnya ini bisa jadi apa sih Mas? Ini kalau ini mikroplastik tadi ya? Ya, jadi kalau contoh di plastik PET, PET itu botol mineral lah kayak yang di sana tuh. Bening ya, mineral bening ya. Nggak perlu nyebut merek ya. Nggak usah ya. Belum iklan soalnya dia. Belum iklan ya. Nah, itu bisa jadi botol lagi. Bisa jadi botol lagi. Jadi melalui pembakaran. Enggak melalui pembakaran. Jadi daur ulang itu ada 2, ada mechanical recycling dan ada chemical recycling pada umumnya. Gitu. Mechanical recycling mayoritas di dunia itu mechanical recycling. Artinya perlakuannya tuh dihancurkan fisik lah. Ya kan love language-nya physical touch ya kan. Physical touch. Iya. Physical attack ya. Nah, jadi dicacah ya kan. Setelah dicacah kemudian dipanaskan, dijadiin panjang terus dicacah dipotong-potong. Nah, jadi pellet, setelah jadi pellet baru di molding bisa jadi botol lagi atau yang kita dudukin di dalamannya
ini Dakron nih, busa. Nah, Dakron, busa, isian bantal, isian boneka tuh dari botol tuh. Oh iya? Iya, dari botol itu. Atau kalau biasa lihat jalanan lagi di beton kan ada plastik hitam dulu tuh sebelum kering. Nah, itu dari botol daur ulang. Oh. Jadi aplikasinya banyak banget. Kita mungkin sekarang memandang daur ulang tuh cuman yang kayak di kafe-kafe dan lain. Enggak. Kalau enggak ini apa, tas-tas. Ya. Belanja atas ada gambarnya gitu. Yang itu tidak masif. Itu mungkin cuma 2%, 5% dari total daur ulang kita. Daur ulang kita sudah industri yang cukup besar, jadi Dakron, bahkan kita ekspor. Kalau di botol PET yang daur ulang 90% itu kita ekspor untuk keperluan dijadiin botol lagi di luar negeri, terutama Eropa, Amerika Utara, Asia Timur, Jepang, Korea. Mereka beli dari kita buat mereka mereka pakai buat jadiin botol lagi, karena mereka punya kebijakan di negaranya, misalnya ada mandat untuk menggunakan konten daur ulang seperti itu. Kalau di Indonesia belum ada mandat kebijakan itu. Tapi juga kalau ngomongin soal negara luar gitu, kita nggak usah jauh negara tetangga daur ulang, misalnya kayak Singapura atau Malaysia, itu udah apakah mereka udah lebih hebat dari kita, Mas? Atau ya nggak, kita kan menghibur diri lah. Ya pura-puranya nggak tahu gitu. Tapi aku setuju sih, karena belakangan ketika aku. Tapi jawabanku bakal bikin kalian kaget. Oke. Oh, apa nih? Kalau gitu apa deh? Kalau daur ulang, kita jauh lebih baik daripada Singapura. Serius? Kalau daur ulang. Oh, oke. Daur ulang ya. Kapasitas daur ulang kita 3,5 juta, bahkan lebih baik dari beberapa negara maju. Pasti ada tapinya nih. Oke. Tapi waste manajemennya jauh dibanding semua negara itu. Jadi daur ulang nih dua hal yang berbeda nih, dengan pengelolaan sampah dan daur ulang. Daur ulang itu dihilir di ujung setelah waste management. Waste management kita apa? Informal sektor yang ngambilin sampah. Iya, itu tadi yang yang terlalu. Itu. Nah, makanya TPA kita setiap bulan kan kebakaran. Ya kan? Oh, I see. Jadi setiap bulan itu ada longsor karena kepenuhan. Ya kan? Bantar Gebang itu kan udah tinggi banget tuh. Jadi gunung gitu, Mas. Jadi gunung kan. Ya gitu. Terus di Suwung juga, di Bali juga udah tinggi banget. Hampir di semua kota kabupaten kita tuh TPA-nya udah penuh. Berarti waste manajemennya itu kita Dan ini yang menjadi fokus utama gitu ya dari teman-teman Kibumi untuk bisa membuat semuanya terorganisir gitu ya. Berarti gimana prosesnya Kibumi bersama teman-teman untuk bisa menjalani si industri ini, Mas? Jadi memang saat ini kalau kita bicara di sisi Kibumi, karena Kibumi itu kan di tengah nih. Betul. Terus ada daur ulang, kita kan bukan industrinya, kita collections-nya kan. Betul. Nah kemudian di depan itu ada lagi waste management. Nah memang kita mendorong pemerintah untuk kemudian memperbaiki waste manajemennya. Karena tanpa waste management yang baik, yang akan terjadi teman-teman pemulung inilah yang akan beroperasi. Jadi kalau misalnya waste management baik kan teman-teman pemulung bisa diserap ke kegiatan waste management yang rapi. Nah itu yang kemudian kami dorong. Kami juga kemudian mengedukasi misalnya kayak produsen, bikin kemasan itu harus yang bagus dong, yang enak dong, supaya gampang didaur ulang. Contoh gini deh, yang ini juga saya menyarankan teman-teman jangan beli, kalau bisa jangan beli kemasan yang saset. Itu nggak bisa daur ulang, susah sekali. Ya kan, karena apa? Pemulung kita kan nggak bisa ngambilin satu-satu. Iya kan, bungkuk misalnya mau nyari 102.000 saset itu masa 2.000 kali bungkuk kan. Kalau botol itu kan, makanya kalau botol itu kan gampang diambil ya kan, seperti itu. Jadi seperti itu. Nah kita juga harus bijak memilih produk apa yang kita pakai yang kemudian lebih friendly. Contoh gini deh, kalau botol warna bening itu lebih gampang didaur ulang daripada botol warna lain. Kenapa tuh? Karena pertama bukan lebih gampang, sebenarnya sama, cuman nanti harganya lebih tinggi. Karena apa? Produk daur ulang, setelah daur ulang kan dia jadi pelet. Pelet kan ada warnanya sesuai barang yang masuk. Apa. Nanti marketnya itu kebanyakan marketnya off-takernya minta yang warna bening, karena nanti akan mereka warnain lagi sendiri. Itulah kenapa salah satu merek air minum bersoda yang dulu warna hijau, sekarang jadi warna bening. Cuman labelnya aja yang warna hijau. Si itu yang belum sponsor. Besok masuk segera sponsor ya. Segera sponsor ya. Oke. Nanti saya mention berkali-kali kalau ada episode kedua. Amin. Oh gitu. Oke, tapi apakah itu perubahan itu terjadi karena saran dari masyarakat atau memang pada akhirnya karena pada akhirnya kan mereka multinational company ya. Mereka punya HQ di Eropa, di mana value ekonomi sirkular sudah mulai terbentuk. Orang sudah sadar ya kan. Nah, akhirnya memang mereka sudah paham bahwa yang paling utama itu adalah meningkatkan recyclabilitasnya, kemudahan untuk didaur ulang, seperti itu. Salah satunya lagi misalnya label. Kan ada label, kalau minuman-minuman itu banyak yang labelnya cuma satu garis nih. Tapi ada juga yang label minumannya lemnya semuanya. Nah, itu juga contoh deh, yang full lem itu harga per kilonya 1.500. Tapi kalau yang label tadi yang warna bening 8.000.
Oh, kan jauh sekali perbandingannya. Nah itulah kemudian seandainya semuanya bentuknya sama dan gampang didaur ulang, tentunya nanti juga membawa dampak ekonomi yang jauh lebih besar. Regulasinya ya Mas ya? Betul, regulasi. Nah itu yang kita regulasi, cuman kalau kita mulai dari kita ya itu tadi, mulai bijak memilih apa yang kita beli. Mas, bahkan bisakah dibilang waste management ini bukan sama seperti contoh kecilnya aja, kayak misalnya kita makan di restoran, terus kan ada yang restoran cepat saji lah, dia kan ada yang dibuang sendiri sampahnya, itu kan ada yang sampah organik, ada yang itu waste management di situ kan? Itu part of waste management. Jadi waste management dari situ. Jadi waste management itu kita bisa bawa ke rumah kita, ya kan? Cuman kadang ini fakta menyedihkannya, kita sudah melakukan di rumah kita, cuman kan kita nggak bisa buang langsung ke ini kan. Nah ini truk-truk warna kuning kan dicampur lagi sama truk-truk warna kuning. Makanya kalau dalam situasi kita sekarang, saran saya tadi lebih bijak aja memilih kemasan. Dan saya mau sampaikan bahwa sebenarnya kan banyak banget nih kita campaign, wah jangan pakai plastik segala macam. Straw gitu ya. Kan tiba-tiba ada gambar penyu hidungnya kemasukan sedotan ya kan. Kuda laut ada ininya. Kuda laut ya kan pakai jilbab plastik ya kan. Gitu kan. Nah, cuman pertanyaan saya, apakah ini plastik-plastik jalan sendiri berenang ke laut nyari penyu tusuk hidungnya? Atau karena someone kan? Yang memang dengan sengaja gitu kelalaian itu. Jadi ini fakta menarik ya. Jadi ini juga lucu. Dulu kan ada campaign anti plastik nih, ya kan, sampai akhirnya banyak cup yang dulu cupnya plastik tuh di coffee shop diganti sama cupnya kertas. Plastik, kertas ya. Kertas kan. Menurut kalian better nggak? Sama aja kan. Ujung-ujungnya hanya mengganti. Plastik sih. Kalau secara kenikmatan. Secara lingkungan menurut kalian yang mana? Kertas atau yang plastik ini? Gak tau sih, karena sepengetahuanku si kertas itu akan cepat lebih leburnya aja kan. Oke. Tapi secara bisnis. Problemnya kalau kalian lihat di kertas itu dalamnya ada laminasi plastik juga sama. Lah, akhirnya jadi nggak bisa daur ulang. Yang awalnya bisa didaur ulang. Bisa daur ulang, akhirnya nggak bisa daur ulang. Nah ini makanya kita tuh harus benar-benar mispersepsi berarti ya. Karena kan kita tuh kalau lihat TikTok, lihat Reels Instagram, langsung ini ngikut ya kan. Ini perlu critical thinking juga dilihat. Ya Oke. Jadi teman-teman sebetulnya kalau misalnya aku penasaran kalau misalnya kita pengen diskusi lagi sama Ki Bumi, karena kan ini adalah topik yang tidak akan pernah bisa selesai dalam segmen 30 menit, 1 jam, bahkan mungkin ini akan bergulir terus-terusan. Apakah kita bisa melalui sosial media untuk bisa diskusi lebih lanjut? Apa kayak gimana sih Mas? Boleh banget. Misalnya ke Instagramnya Ki Bumi, kibumi.id, atau misalnya ke personal Instagram saya, hadianfas@gmail, hadianfas. Kalau pakai Gmail aja langsung. Kayak gitu. Karena menurut aku ya, ini kalau lihat sekarang ini kita dari 10 pertanyaan yang dikasih, dari pertanyaan yang ini nggak ada yang maksudnya sedikit sekali dan semuanya adalah pertanyaan pribadi yang memang pengen banyak tahu gitu. Jadi mungkin ini kesempatan juga buat semua detikers yang ada di rumah yang memang tertarik untuk bisa membuat Indonesia terutama menjadi lebih sehat gitu di hari sampah ini, dan lebih bersih lah gitu ya, terhindar dari segala-galanya. Bisa langsung ngobrol sama Ki Bumi dan juga teman-teman sana. Mas, terakhir deh, di hari spesial Hari Sampah Nasional yang aku juga nggak tahu gimana caranya kita membersihkan tumpukan-tumpukan sampah ini dan menjadi orang yang bijak gitu dari dirimu, ada yang ingin disampaikan mungkin Mas? Pertama, critical thinking, jangan gampang lihat media sosial kemudian kebawa tema, kebawa arus segala macam. Karena kita kenal yang namanya greenwashing. Greenwashing itu campaign palsu yang membawa isu lingkungan tapi ternyata tidak berdampak lingkungan, hanya iklan dan lain-lain buat memperbaiki brand image dari sebuah ini. Padahal nggak ada sama sekali kaitannya. Nah, itu yang kemudian kita harus critical thinking di situ. Kemudian kedua, tadi bijak berinteraksi dengan kemasan. Kemasan itu bukan musuh kita. Karena kalau kita bicara di TPA itu yang paling banyak sampah apa? Sampah organik. 67% sampah di TPA itu adalah sampah organik. Dan sebenarnya kemasan itu mengurangi sampah organik tersebut. Karena apa? Kalau nggak ada kemasan-kemasan ini kan gimana cara kita preserve makanan ini? Ya kan? Kita bisa makan durian setiap musim, ya kan, setiap bulan makan jagung di mana saja dan lain-lain kan. Nah itu fungsi kemasan. Nah sekarang tinggal bagaimana kita bijak berinteraksi dengan kemasan. Tadi contohnya adalah memilih kemasan yang kemudian mudah daur ulang. Kita cari brand-brand produk-produk yang memang dia genuine gitu, mengkampanyekan isu lingkungan, bukan cuman masalah greenwashing. Ya kan. Ketiga tadi, kalau dalam konteks Indonesia saat ini karena belum ada waste management yang rapi, mulai dipilah deh
yang plastik-plastik, yang kering-kering itu dipisahin, gantung aja di pagar. Nggak apa-apa digantung di pagar. Iya, kalau biar kering, pemulung ya. biar pemulung ngambil. Nanti yang basah biar diambil sama mobil dinas, tukang sampah dan lain-lain. Nah itu sudah sangat membantu sehingga nanti ujung-ujungnya TPA kita hanya ada organik, ya kan. Nah yang daur ulang ini bisa menghidupkan teman-teman pemulung. Itu paling simpel yang saat ini bisa kita lakukan. Yes. Atau mungkin sekarang kan sebetulnya sudah banyak sekali tempat-tempat yang sudah menyediakan ada mesin-mesin untuk bisa masukin sampah-sampah plastik dan akhirnya ada uang kan. Salah satunya di Mall Jakarta Pusat, itu aku sering sekali teman-teman juga setiap pulang kerja untuk bisa masukin sampah-sampah yang ada di rumah. Jadi kita suka kadang tiba-tiba jadi pemulung dadakan karena itu bisa dijadikan uang juga dan itu jadi salah satu gerakan dan hopefully sebetulnya itu juga bisa diperbanyak lagi alatnya. Kalau diperbanyak berarti semua orang bisa ikut membantu juga berarti ya. Di Eropa udah nggak hal yang aneh sih itu. Atau kalau nggak mau jauh-jauh ya cari aja bank sampah terdekat atau lapak-lapak sampah terdekat ya kan. Madura itu taruh di mereka akan kasih harga yang betul bagus. Ya atau mungkin mulai dari kita pilah sampah tapi jangan digabung juga buangnya ya. Jadi yang plastik-plastik kita cari tersendiri lah gitu. Bener seru banget. Oke, kalau gitu terima kasih lagi sekali lagi Mas karena aku yakin sekali obrolan ini memang nggak pernah cukup bentar karena ini kan isu yang sebetulnya perlu deep lagi obrolannya, tapi semoga Ki Bumi bersama juga dengan teman-teman lainnya bisa menggerakkan lagi program-program yang luar biasa untuk tahun 2025 ini. Amin.